Selamat pagi sahabat GKPS TV. Salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon bimbingan roh Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kehidupan, sumber rahmat, kami hendak menjalani kehidupan serta memulai segala aktivitas kami di hari ini. Tuntunlah kami oleh firman-Mu agar kami dapat menjalaninya. Amin. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Pada awalnya, iman dan persekutuan jemaat Galatia bertumbuh baik, sangat bergairah dan bersemangat tinggi. Paulus menganalogikannya sebagai seorang yang masuk dalam perlombaan. Berlomba dalam panggilan surgawi, mewujudkan tanda-tanda keselamatan. Akan tetapi kemudian berubah. Mereka menyimpang, tidak lagi menaati kebenaran Injil. Mereka telah mulai mengikuti ajaran lain yang bertentangan dengan Injil Kristus. Dalam nada kecewa, Paulus mempertanyakan, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Pertanyaan ini menyatakan bahwa konsistensi iman jemaat telah hilang. Pengajaran sesat telah menyusup di antara mereka yang menghalang-halangi kesetiaan kepada Injil. Diibaratkan sedikit ragi yang telah mengkamirkan seluruh adonan. Demikianlah ajaran sesat itu telah merusak persekutuan dan iman jemaat. Jemaat Galatia telah tersesat sebab telah meninggalkan kasih semula. Pengajar sesat telah menebarkan ajaran iman yang salah, yang menyatakan bahwa mematuhi hukum Taurat adalah prasyarat bagi keselamatan. Sedangkan ajaran kebenaran adalah bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah, bukan oleh menjalankan hukum Taurat. Lebih jelas Paulus menjelaskan dalam Galatia 6 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudaraku yang kekasih, adapun pesan utama nats ini di pagi hari ini adalah kita harus menguji perjalanan iman kita setiap saat. Apakah masih berjalan di jalan kebenaran? Bisa saja kemarin kesetiaan kita masih baik-baik saja. Akan tetapi hari ini bagaimana? Masih konsistenkah? Atau kita sudah menjadi mantan orang setia? Asal kita tahu saja bahwa adalah lebih baik sebagai mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Kita tetap menjaga kemurnian ajaran Injil. Jangan biarkan diri kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Menguji setiap ajaran, alat ujinya adalah Alkitab. Sebab hanya Alkitab yang dapat menunjukkan mana yang benar. Iman adalah suatu perjalanan. Dan kita harus terus berlari dengan semangat dan kesungguhan sampai kita mencapai garis finish.
Lebih lanjut, Paulus telah berkata dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari terus berlari, berlomba dengan baik, melanjutkan perjalanan spiritualitas kita. Adalah sangat penting kita memiliki konsistensi di dalam memelihara dan mempertahankan iman. Setialah dan berpegang teguhlah pada kebenaran yang telah diajarkan Alkitab, bahwa keselamatan bukan oleh usaha manusia, akan tetapi hanya oleh anugerah Kristus. Dunia selalu menawarkan banyak hal yang dapat menyesatkan dan menghalangi perjalanan iman, membelok dari jalan yang benar. Oleh sebab itu, periksa dan cermati dan amati pertumbuhan imanmu. Apakah masih berlari di jalan kebenaran? Sebab iblis, si penggoda, pengacau itu selalu menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman kita. Dalam Matius 7 ayat 15, Yesus telah memperingatkan murid-muridnya. Demikian bunyinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita bisa jatuh, bisa lalai atau terpukau tanpa disadari sudah keluar dari ajaran yang benar. Oleh sebab itu, pastikanlah bahwa kita masih berlari di jalan kebenaran. Kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dituntun pada kebenaran, dan untuk menolong kita mengenali ajaran-ajaran palsu dan berani mengatakan tidak kepada si penghalang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur buat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini ya Tuhan. Dengan mengandalkan tuntunan firman-Mu, kami hendak beraktivitas melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Ya Roh Kudus, pimpinlah perjalanan hidup kami agar selalu ada di dalam barisan Kristus, selalu akrab berjalan bersama melakukan kehendak Allah. Pada hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam pemeliharaan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
STV.